Okay guys, welcome to our podcast Let's Sit In. Nah guys, masih sama aku dan Kak Grace Blessings di sini. Yeah. Kita akan melanjutkan episode yang kemarin ke sekarang. Untuk teman-teman yang belum nonton episode kemarin, please tonton banget karena ini tuh ceritanya berkesinambungan gitu. Jadi kalau belum nonton nih, nonton dulu yang pertama, baru nonton yang kedua. Biar satu line ya kan. Okay, nah, Kak Grace, Yes. Anyway mau nanya dong. Kan tadi waktu di episode pertama tuh kita mau bahas tentang insecurity. Nah, apa sih struggle? Maksudnya struggle terbesar kakak tuh apa sih? Oke. Di dunia mana nih? Dunia entertain atau Entertain. aslinya? Both of us deh boleh. Satu-satu. Oke. Kalau di dunia entertain mungkin insecurity-nya tuh lebih kepada saya ketemu artis sudah senior gitu ya, pernah syuting beberapa kali sama yang namanya udah yang ini banget deh, mentereng gitu. banget gitu ya di Indonesia. Itu mulai langsung mengecil. Terus kalau misalnya di kehidupan seperti ini tuh ya biasanya dulu ya, ini aku bilang dulu, itu insecure-nya tuh biasanya kalau aku ngeliat nih orang, oh dia gila ini pendidikannya lulusan luar negeri nih coy gitu kan. Waduh langsung lah jadi semut di pojokan. Atau enggak dia ternyata orang kaya yang rumahnya gede banget, mobilnya bagus, langsung jadi semut lagi di pojokan. Nah aku tuh kayak gitu, suka ngeliat kalau misalnya orangnya agak bukan artinya aku iri ya, enggak. Tapi aku merasa aduh nanti dikira gue mau take advantage kali dari dia atau apa gitu kan, mau manfaatin. Nah itu tuh aku nggak mau. Jadinya aku mencoba sadar diri dengan menjaga diri. Padahal sebenarnya nggak gitu kan konsepnya kan. Karena ya mungkin aku melihat cara pandang diri aku kali ya, sampai merasa bahwa aku tuh nggak level dengan orang kayak gitu. Bukan akunya yang mereka nggak level ke aku ya, tapi aku yang merasa kok aku nggak bisa ngejar nih, levelnya mereka udah tinggi gitu kan. Ya udah aku akhirnya jadi insecure. Karena melihat orang dengan achievement mereka gitu ya. Kalau tadi kan ada dua tuh, itu di dunia entertainment. Kalau yang satunya lagi? Ya tadi sama. Melihat Dia orang lulusan luar negeri, dia secara ekonomi lebih oke mungkin, atau hal-hal yang aku melihat lebih lah pokoknya, itu pasti aku langsung jadi yang namanya minder dan nggak mau deket-deket. Meskipun mereka ada yang nyamperin. Welcome aja. Mereka juga seneng temenan sama aku. Sampai aku sempat dibilang di satu circle itu kok Grace paling sombong. Gue ada salah apa ya sama Grace ya? Kok dia kayaknya menghindar atau diemin gue gitu ya? Padahal itu saya sedang minder, bukan ada maksud hati apa-apa gitu ya. Jadi bukan gak mau nih sebenarnya, tapi merasa gak selevel nih, gimana dong gitu kan? Jadi lebih baik mundur. Iya, lebih ke sana. Terus gak bagus juga kan? Iya. Nah, kalau dari situ, maksudnya itu berarti kan ada konsekuensinya dong, karena kakak insecure berarti. Bener gak? Jadi kayak gak bisa knowing that person deeper gitu. Betul. Satu sisi betul, gak bisa kenal orang itu lebih dalam. Di sisi yang lain sebenarnya rugi siapa? Aku lah. Aku dilihat sebagai orang yang sombong, padahal sebenarnya aku lagi minder gitu loh. Tapi dibilangnya kok sombong sih, gak mau deket-deket. Atau enggak orang jadinya berprasangka. Kenapa ya? Gue udah buat apa ya? Apa Grace emang gak mau deket sama gue ya? Atau gimana? Nah jadinya kan rugi kita kan, karena dinilainya kalau kayak gitu kan lebih ke negatif, bukan ke positifnya. Gitu. Iya. Pernah gak sih Kak ada cerita gitu, misalnya lagi datang kemana gitu kan, kumpul-kumpul reunian lah sama temen-temen ya kan. Dulunya dia tuh bukan siapa-siapa, terus sekarang udah lebih terlihat udah punya ini punya itu. Terus pas kalian reunian tuh, ada gak sih cerita kayak gue kayaknya udah deh gue pergi aja dari sini, pernah gak kayak gitu? Nah kalau aku udah kenal orangnya dari lama, nah aku nggak akan merasa insecure. Biasanya yang baru kenal justru ya. Karena kan kalau aku kenal dia dari lama, ya aku udah tahu bahwa at least kita dulu pernah selevel. Iya kan. Tapi kalau tiba-tiba kenal dan udah mentereng apa segala macam, waduh nggak bisa saya. Langsung jadi ciut, mentalnya gitu. Ciut. Yes, ciut. Nah tapi lucunya ya Mai, tadi kan kamu sempat cerita kalau kamu tuh nutupinnya jadinya kamu banyak nanya. Betul. Sama.
Makanya orang tuh suka bingung, hah lu minder dari segi apanya? Nggak Kok kelihatan bisa, gitu kan. Iya kok gak, perasaan lu oke-oke aja. Ya lu kagak tahu aja, itu adalah cara gue menutupi bahwa gue minder dengan gue ajak orang ngomong sebenarnya. Atau berusaha untuk terlihat gue pede-pede aja. Padahal sebenarnya lagi gak pede. Padahal sebenarnya lagi sama. Iya betul Kak Grace sama. bilang. Nah mungkin Maya bisa share pengalamannya. Kalau aku share, kakak dong hostnya. Gantian tempat duduk kita. Oke, Kak Grace, itu kan insecurity ya. Nah, lawan katanya kan secure, security. Nah, gimana sih maksudnya menurut Kak Grace nih, seberapa penting that security itu harus kita punya? Oke. Dari skala 1 sampai 10. 11. Sangat-sangat penting, gila. Dalam kehidupan ini kalau apa-apa kita gak secure, ya selain itu akan membuat cara kita menilai diri kita salah. Gitu ya. Kita juga akan banyak melihat orang lain juga dengan cara yang salah. Jadi sebenarnya dari dua sisi itu salah dan nggak ada baik-baiknya gitu loh untuk kita punya insecurity gitu loh. Dan ketika kita secure malah seharusnya itu akan bantu hidup kita. Karena aku pun percaya ketika aku pelan-pelan bisa nanganin insecurity-nya aku ya di bidang itu ya. Aku bisa menjadi orang yang di mana-mana tuh dikenal dengan Grace itu ini banget ya, friendly banget, cepet banget bisa deket sama orang. Iya dan aku tuh jadi bisa tahu posisi orang ketika dia tuh di dalam sebuah lingkungan dan aku udah bisa sense nih orang lagi insecurity. Dengan dia tuh nggak membatasi diri dia kayak aku dulu. Jadinya minder kan, terus agak menjauh. Nah aku udah sense, dia agak ini. Aku datang ke dia, gimana, apa kabar? Lo enjoy gak sih di sini? Gimana? Terus kemana? Katanya lo gini-gini. Aku buat dia untuk, it's okay, lo diterima di sini. Karena aku pernah ada di posisinya dia. Pernah ada di posisinya sehingga aku menjadi lebih sensitif dan aku nggak mau orang itu merasa insecure di area lingkungan. Itu. Iya, gitu. Berarti dari skala 1 sampai 10 itu 11 penting. Harus banget bisa secure. Iya. Tapi good things-nya adalah kakak udah melalui hal yang tadi itu ya kan. Yes. Nah, sampai sekarang berarti udah enggak dong insecure atau masih tetap Maya. Kadang-kadang ada juga karena kan gini. Itu bukan sesuatu yang bisa diubah secara permanen ya. Betul. Kalau buat aku. Karena ya itu memang ada di dalam diriku. Tentang aku bisa secure itu bagaimana caranya aku ngehandle insecurity-nya aku. Tapi itu akan selalu ada. Tapi gimana ketika itu ada, aku kan udah tahu nih caranya. Ya udah aku akan self talk untuk it's okay, kita semua sama. Enggak ada yang perlu dibeda-bedain. Ya mungkin dia lebih dari sini, lu bisa belajar dari dia. Jangan jadinya lu menjauhkan diri gitu loh. Nah itu yang membuat aku jadinya sekarang lebih bisa lah untuk dengan siapa aja. Mau dia apa pengalamannya apa, dia secara ekonomi gimana bisa gitu. Sekarang udah bisa. Nah, kamu pernah gak sih, maksudnya tadi kan kakak bilang kakak udah secure gitu ya. Dan what makes you feel secure? Itu dari mana sih? Ya, yang pastinya dari pendeta saya. To the point aja. Yang pasti dari pendeta saya. Namanya di pip atau mau di-mention nih? Iya, kita sebut ininya aja lah inisial ya, Cihonghong. Cihonghong kalau nonton ini Listiana. Ya, jadi pernah satu masa itu aku ada satu sharing-sharing lah ya. Terus kebetulan ada satu di antara kita tuh bertiga atau berempat, dua itu bisa dibilang orang yang secara level ekonomi bisa dibilang mungkin saya di level 2, dia 11. Wow. Jauh ya bun. Jauh bun. Jauh ya, jauh banget. Nah terus jadinya aku kayak merasa aduh gimana ya, ngerti sih bahwa ini lagi ngomongin soal sesuatu yang gak ada hubungannya dengan background lo di ekonomi atau apapun gitu loh. Tapi karena itu balik lagi ada di dalam diriku, akhirnya aku jadi kayak gak pede, mau ngomong apapun gak pede. Merasa yalah lu gak usah sok tau lah, dia lebih tahu. Iya, dia begini banget, dia lebih hebat apa. Jadinya mulut itu tuh gak bisa ngomong sesuatu yang padahal sebenarnya itu mungkin bisa bantu dia. Tapi tertahan gitu kan. Nah habis itu aku ngomong lah sama si pendeta yang tadi aku mention gitu kan. Boleh gak aku gak usah ikut aja, karena aku merasa
gila dia ini banget loh, gimana ya, aku tuh merasa nggak. Terus satu yang dia bilang, Grace mungkin di dunia ini secara ekonomi dia levelnya di atas kamu, mungkin secara pendidikan wah dia hebat lulusan mana gitu ya. Tapi kamu tahu nggak, di mata Tuhan gak ada yang beda, kamu dan dia sama, Tuhan melihat kamu sama. Ketika kamu melihat diri kamu lebih rendah dari dia, artinya ada sesuatu yang gak beres dengan hati kamu. Ya. Jadi sebenarnya aku jadi melihat ya bahwa insecurity itu bukan tentang lingkungan kita, bukan tentang kita ada di mana, tapi diri kita. Gimana kita ngelihat diri kita itu seperti apa sih? Nah itu yang membuat kita sebenarnya jadi insecurity. Berarti nilai diri kita lebih rendah daripada yang lain, dan itu kan salah. Iya. Kan Tuhan menciptakan kita sama. Padahal Tuhan ya kreatif ya sama. Dia gitu mati kan. juga nggak pilih. Gue mau mati cuman yang lulusan luar negeri ya. Ingat, gue mau mati cuman yang level ekonominya gini. Yang ya. aku terima cuman yang ini. Ya, gitu. tolong ya. Kayak dulu baru gue mati buat, kan enggak. Iya. Sama. Iya. Lah berarti kalau aku udah melihat diri aku lebih rendah, berarti aku nggak memandang salib Tuhan itu sebagai sesuatu yang spesial buat aku. Iya. Nah itu yang membantu aku. There's something wrong in you sebenarnya. Iya. Waktu kita lagi insecure itu. Betul. Berarti posisi hati kita dan diri kita tuh belum ada di, gue tahu gue seberharga itu dan sama di mata Tuhan gitu loh. Betul sekali. Anyway, ya gitu. ya. Nah, Kak, by the way ya, maksudnya tadi kan Kakak mention Kakak udah secure gitu. Maksudnya selain Cihong nih, ada lagi nggak sih selain Cihong? Ci disebut nih Ci, gimana nih? Klinik Hong Hong. Iya, selain pendeta nih, ada nggak sih maksudnya hal-hal yang juga membantu Kakak gitu? Ya, kalau aku pribadi ya, selain ini balik lagi ya, semua teman-teman yang aku cerita adalah based on my experience. Your experience, ya. yes. Jadi aku nggak bilang bahwa kalian harus ngikutin cara, enggak. Tapi ini aku cuma mau share aja. Yeah. Nah kalau aku selain daripada itu, aku juga membaca saat teduh lah ya. Every day. Dengan hal-hal yang bisa bantu aku. Dan dari situ kan aku kelihatan banget kan, bahwa gimana sih Tuhan melihat seorang Grace Blessing. Gila, dari zaman Kejadian 1 Tuhan udah bilang bahwa ini lu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Wah, betul. Then who am I, lihat diri lebih rendah, berarti gue lihat Tuhan lebih rendah juga dong. Iya. Kan sama, segambar dan serupa dengan Allah gitu kan. Yeah. Jadi dengan aku membaca banyak kebenaran itu ya, membukakan pikiran aku bahwa hey, kamu juga berharga loh. Kamu juga spesial loh. Kamu gak lebih rendah daripada yang lain, walaupun secara dunia. Ya, karena kan dunia melihatnya masih seperti itu ya. Iya. Tapi kan Tuhan gak sama. Tuhan kan gak gitu lihatnya. Jadi ya kita mau ikutin yang mana, cara dunia melihat atau cara Tuhan melihat? Apakah dunia menyelamatkan kamu? Kan enggak. Apakah Tuhan menyelamatkan kamu? Yes. Berarti yang harus kita ikut adalah cara Tuhan kan, bukan cara dunia. Nah, dengan begitu aku tuh jadi semakin lebih percaya diri. Dengan gak melihat bahwa ekonomi, background pendidikan, background family itu nggak menjadi sebuah tolak ukur aku untuk bisa diterima dengan sebuah lingkungan. Ya udah, aku enjoy aja dengan diri aku. Ya udah, aku ini aja berusaha untuk kenal, dekat, ngobrol. Dan satu lagi selain daripada itu ya, puji Tuhannya di pekerjaan aku waktu itu aku sempat live ya di salah satu stasiun TV itu setiap hari Senin sampai Jumat. Dan aku interview pejabat-pejabat, menteri, yang which is itu I am nobody gitu kan. Sempet banget, wah gila ya, ininya mau mintanya Grace Blessing aja. Hah mas, jangan nih mas, aku gak pernah interview menteri, gimana dong. Tapi mereka maunya kamu, mereka request. Waduh, matilah gue. Nah tapi dengan seperti itu aku jadinya bisa ngehandle insecurity. Karena kan dilatih, balik lagi dilatih. Aku dipertemukan oleh orang yang hebat, yang menurut aku tuh ini udah pasti nih gue gagal banget nih. Tapi karena latihan, pejabat lah, menteri gitu kan, atau orang yang sangat berpengaruh di Indonesia gitu ya. Jadinya aku lebih terlatih lagi untuk, oh iya ya, sebenarnya gue insecurity itu hanya karena pikiran gue sendiri. Orang lain gak melihat gue lebih rendah dari dia. Tapi pikiran gue membuat gue lebih rendah daripada orang lain. Nah itu. Jadinya karena latihan-latihan dan kebenaran yang aku tahu, jadinya aku semakin secure di dalam Tuhan. Iya, setuju banget. Maksudnya karena hal yang mungkin justru orang gak ngelihat itu di kamu ya kan? Enggak, sama tapi sekali. Kitanya melabel diri kita sendiri kan sama. Karena ya aku juga ada di area itu juga ya. Makanya aku sangat excited untuk ngomongin tentang insecurity ini. Karena kadang tuh itu yang jadi blind spotnya kita.
Sebenarnya kita nggak perlu lihat gue udah harus achieve ini dulu atau gue harus udah sampai segini dulu levelnya baru bisa ngobrol sama contoh ya kayak aku nih Kak Grace Blessings kan. Nggak, ini jangan jadi contoh, ini nggak masuk contoh. Kita sama. Kita sama. Iya bener. Maksudnya kayak kadang tuh hal-hal kayak gitu bisa jadi diri kita tuh makin ketarik, justru kita nggak bisa berkembang dong Kak. Betul. Ya. Makin kita narik diri kita jauh, dan tadi Kakak mention juga, oh berarti lihat Tuhan itu standarnya segitu doang tuh. Padahal gila, you di-created sama, serupa, segambar sama Allah. Dan untuk pekerjaan baik juga gitu loh. Justru dengan hal-hal yang lu punya, maksudnya talenta kita, apapun yang Tuhan percayain itu yang harusnya bikin kita, kok gue secure kok karena gue punya Tuhan gitu kan. Yes. Nah, ini pertanyaan yang agak dalam nih Kak ya. Oke. Boleh break dulu? Okay. What do you think about yourself now? Kalau sekarang aku bersyukur banget ya. Dengan semua yang aku bekali dengan diri aku ya, dengan kebenaran. Aku melihat diri aku ini selalu spesial. Karena aku merasa gini, wasting time ya untuk kita insecurity. Iya. Karena itu gak akan helpful sama sekali at all, gak akan ngebantu mau dari segi apapun, gak akan. Tapi ketika secure itu ya jadinya aku betul-betul bisa dipakai Tuhan justru dengan dulu aku insecurity. Jadi sekarang aku benar-benar enjoy my life karena aku bisa mengerti bahwa Tuhan segitu sayangnya. Tuhan segitu spesialnya melihat seorang Grace. Tuhan segitu berharganya aku di mata Tuhan. Jadi aku gak butuh approval dari orang lain, dari siapa. Cukup Tuhan yang approve, aku udah oke. Nah itu yang bikin aku sekarang udah bisa menikmati. Puji Tuhan ya. Aku yang terharu nih guys. Gak, karena itu kan proses by proses ya Kak, untuk dapetin hal kayak gitu. Maksudnya many things happen to you. Dan itu yang bikin you now bisa I know aku harus secure sama Tuhan gitu. Karena all the things yang maksudnya kayak meskipun suara-suara banyak banget kan nih. Banyak. Apalagi orang-orang yang kayak kita insecure gitu ya. Itu bisa jadi hal-hal yang untuk maju ke depan tuh kayak aduh, mau lewatin batunya nih agak gede nih batunya gitu kan. Jadi gak berani. Tapi once again ya you know that you created by God gitu loh. Sama, serupa gitu loh. Nah ada gak sih Kak, maksudnya untuk teman-teman nih yang dengerin podcast ini ya, tips gitu loh atau cara yang Kakak lakukan untuk bisa keluar dari zona yang seperti ini. Itu ada gak? Ya, selain daripada tadi yang aku bilang ya bahwa untuk kebenaran firman Tuhan itu udah harga mati. Gak bisa. Mau kita nambah kursus, dapat sertifikat public speaking, sertifikat apalah, matematika, fisika atau semua dengan knowledge itu gak akan bisa bantu kita untuk lebih secure. Jatuhnya nanti kita akan sombong. Karena merasa gue udah achieve banyak. Oh, who are you? Gak selevel. Bisa jadi kayak gitu kalau kita gak libatin Tuhan. Kalau mau cari secure secara dunia seperti itu. Tapi karena aku tuh melihat bahwa iya ya, kalau di dalam Tuhan kan Tuhan gak pernah bilang bahwa Grace kamu harus S2 ya. Grace kamu harus kerja sampai level CEO ya. Enggak. Tuhan cuma bilang Grace kamu cukup menjadi pelaku firman. Dan itu akan buat aku secure kan. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Wow. Nah jadi selain daripada firman Tuhan, udah pasti balik lagi kok komunitas. Komunitas itu juga harga mati. Sekarang tuh orang gak melihat komunitas itu penting. Aneh gitu loh makanya. Karena komunitas itu yang akan bikin kita sadar bahwa kita tuh udah gak di jalan yang benar gitu. Komunitas yang akan bantu follow upin kita. Komunitas akan bantu kita untuk support kita. Bahkan nasehatin kita. Atau bahkan tegur kita. Itu komunitas yang sehat ya. Tapi kan banyak komunitas yang juga hanya sebatas komunitas untuk kita hangout ya Sabtu jam 5 di Union. Ya itu komunitas juga sih. Tapi bukan yang mungkin akan tetap insecure gitu loh dengan hidupnya karena ya komunitasnya seperti itu. Banyak kok yang insecure karena komunitas. Tapi ya balik lagi cari komunitas yang sehat. Dan pastinya aku gak mau munafik ya bahwa untuk kita membekali dengan knowledge juga itu penting. Karena gak semua di dunia Tuhan and then you secure. Kita juga perlu membekali diri kita dengan yang namanya knowledge. Karena kan ketika kita ketemu dengan orang hebat,
ya pasti kan kita juga harus bisa ngomong kan. Betul. Kalau kita nggak bisa ngomong ya sama aja Sama gitu aja, kan. jadi semut lagi. Lebih kecil kutu. Iya, tapi jangan sampai jadiin mencari knowledge itu lebih penting daripada mencari Tuhan dan kebenaran. Highlight tuh guys. Ya, Tuhan yang kebenaran pertama. nomor 1. Iya. Kemudian yang kedua komunitas. Komunitas. Yang ketiga upgrade diri kita Iya. supaya kita juga bisa ngobrol dengan semua kalangan yang ada gitu loh, nggak hanya kalangan kita doang. Iya. Tapi balik lagi ya teman-teman, itu based on my your experience. Gak apa-apa. Iya. Based on experience Kak Grace, mungkin teman-teman di sana juga. Mungkin bisa cocok, silahkan diterapin. Iya, sama. Begitu. Kak, mau nanya dong, aku curious juga. Komunitas yang sehat itu kayak gimana sih maksudnya? Yang tadi Kak Grace mention. Komunitas yang sehat itu yang bisa ngomongin hal yang dalam, hal yang sensitif, hal yang kita bisa apa adanya tanpa kita merasa malu dan dihakimin. Nah, itu komunitas yang sehat. Banyak kan komunitas kita ngomong, habis itu bukannya dicariin solusi, diomongin jatuhnya, digosipin. Iya. Nah, kita harus cari komunitas. Dan satu lagi yang paling penting adalah bahwa komunitas itu bukan hanya ngomongin nilai kebenaran, tapi juga menjalankan. Nah, itu yang komunitas sehat menurut yang aku. Sehat. Ya, dan saat ini puji Tuhan udah menemukan komunitas sehat. Iya. Gitu. Karena dengan komunitas yang sehat juga, maksudnya kita juga gak belok-belok tadi lah. Ya, mental jadi lebih sehat dong. Pikiran jadi lebih sehat. Hati lebih sehat. Lebih sehat lagi. Kan komunitasnya kan sehat. Kalau komunitasnya gak sehat, mentalnya pasti hancur juga. Gitu. Jadi security itu sangat penting. Tapi didukung dengan hal-hal tadi ya. Betul. Bukan cuma membaca firman ya Kak. Iya. Ya dong. Upgrade tapi diri penting. Iya, membaca firman oke, gak apa-apa. Baca firman saat teduh tiap hari. Yes. Tapi kalau dibaca doang, ya jangan. Lakukan. Karena kan Tuhan bilang, jadilah tadi yang Kak Grace bilang ya, pelaku firman. Iya. Ya kan. Terus komunitas itu penting. Tapi bukan sekedar komunitas yang hahihi lah kalau orang bilang ya. Nah, bukan cuma yang ya untuk hangout lunch bareng, dinner bareng, terus nggak ngomongin segala sesuatu gitu kan. Tapi komunitas yang bisa kita juga jaga gitu kan satu sama lain. Dan apapun yang dilakuin juga, misalnya saling kalau kata firman Tuhan kan saling mengingatkan kamu, menajamkan satu sama lain, bener kan? Yes. Iya. Nah, itu adalah pengalaman Kak Grace. Pengalamanku. Iya. Tapi untuk teman-teman nih yang mungkin juga lagi ada di area itu, karena ini tuh banyak banget Kak maksudnya lagi happen to everyone lah. Karena kan kadang tuh standarnya dunia itu gimana ya? Tadi Kak Grace bilang lah harus jadi A, B, C sampai Z sebenarnya. Tapi itu tuh bukannya hal yang jadi tolak ukurnya Tuhan gitu loh. Ya. Bukan. Ya kan? Yang Tuhan lihat ya, lu lakuin gak setiap hal yang gue bilang gitu. Nah, aku thank you banget Kak udah bisa sharingin hal-hal kayak gini ke kita juga. Dan untuk orang-orang yang nonton mungkin lagi, tadi yang aku bilang ya, lagi ada di fase itu, lagi bahkan sekarang nih lagi berjuang bareng-bareng. And it's okay. Ya, it's okay. Nggak masalah sama sekali. Bahkan banyak sekali ya my insecurity itu dalam hal gini. Kan nih dulu aku kan sempet jomblo lama ya kan. Jomblo. Berapa tahun? Kenapa Nel? Sama jomblo ya. Sesama jomblo jangan mendahului ya guys ya. Kok jadi dangdut. Okay. Ya gini. Bahkan kadang ya insecure itu muncul dari pertanyaan sebatas, kok gak punya pacar? Kok agak ya kesini kan? Ya? Terus kapan nikah? Insecure tuh pasti. Karena kenapa sosial kita menuntut kita untuk usia lu segini harusnya udah nikah loh. Usia lu gini harusnya lu udah punya pacar loh. Usia kayak gini harusnya lu udah punya anak loh. Sekalian tanya kapan lu mati. Iya kan, cuma ditanya kapan nikah. Iya. Udah nikah kapan punya anak. Udah punya anak kapan punya anak kedua. Lah. Gak stop. Iya, tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu secara gak langsung membuat kita insecure. Iya ya, ada yang salah ya dengan gue ya. Kok gue belum punya pacar ya? Maya jangan senyum-senyum. Santai Maya, santai. Cuman emang pertanyaannya agak menjurus sini aja gitu. Nah, karena aku ngalamin itu. Tapi iya. Aku ngalamin itu. Untuk usia jomblo yang lama, sempat dipertanyakan juga kenapa nggak punya pacar. Lu normal nggak sih?
Gila, pertanyaannya sampai ke another level, bukan hanya jomblo. Normal gak sih? Oh my god, gue sampai kayak untungnya gue secure. Kalau gue nggak secure mungkin gue udah suicide kali. Ya orang dinilai nggak normal gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita sebagai orang yang di dunia seperti ini ya, gue selalu merasa begini, hati-hati ketika kita mau bertanya sama seseorang. Ya. Atau bahkan sekedar memberi masukan. Atau mungkin bercanda ya. Kadang-kadang itu bisa membuat orang mentalnya jadi drop banget, say. Iya. Karena salah bertanya, salah memberikan nasihat. Dan itu aku ketemu banyak banget. Padahal cuma sebatas tanya, lu kapan lulus? Langsung, lu ini kapan ininya? Lu udah lama ya jomblo kayaknya ya? Padahal kan kita maksudnya nanya tuh care gitu kan. Tapi mungkin pertanyaannya kadang-kadang kita itu bisa membuat seseorang menjadi secure dengan cara kita bertanya. Nah itu yang aku belajar banget juga. Bahwa perlu wise ya dan mengerti bahwa orang itu ada di level ini juga gak gampang loh. Betul. Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut mensumbangsi rasa insecurity dia semakin tinggi. Benar. Nah itu penting. Kadang-kadang kita nggak sensitif gitu kan. Isu-isu seperti itu kan banyak loh. Apalagi kalau misalnya cewek, badan dan usia. Kayaknya lu gemukan ya? Wah langsung tuh. Ceng gitu ya. Di depan sih baik-baik aja. Iya gak, gue happy lah apa. Sampai di rumah, waduh. Tadi oh my god, langsung cek. Oke, gue Google cara diet apa. Atau usia tanya. Kan Caca biasa sensitif ya. Iya. Lu udah umur berapa sih? Apa gue udah 32 men. Pasti waduh ngomongnya langsung. Tapi ngomong aja kalau gue sekarang. Kalau dulu mungkin ya. Nah hal seperti itu kan. Kita gak banyak isu-isu seperti itu. Nah jadinya gue happy banget ya kalau share soal insecurity. Karena banyak sekali. Apalagi perempuan ya. Itu banyak. Kalau laki-laki kan saya gak laki-laki. Saya gak tahu rasanya. Karena saya perempuan. Ya isu-isu seperti itu banyak. Dan akhirnya membuat perempuan itu menjadi tidak percaya diri. Iya. Karena konsumsi pertanyaan yang tidak baik itu. Dari teman-teman atau bahkan lingkungan. Gitu. Penting gak sih Kak? Maksudnya kita ya orang-orang kan bisa aja tuh maksudnya ngomongin hal-hal kayak gitu yang tadi Kak Gracie sharing ini ya. Kita untuk tutup telinga lebih besar ke kata-kata yang kayak gitu dan dengerin suaranya Tuhan aja gitu kan. Betul. Karena itu kan standar yang dunia ciptakan kan Kak. Iya. Sebenarnya yang ya lu gak harus kayak gitu kok gitu loh. Cuman memang upgrade diri penting juga karena untuk you and yourself juga kok gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai kita ngikutin standarnya dunia. Karena kemakan dan terekspos dengan hal-hal dunia. Gitu. Tapi gimana balikinnya, orang lain bisa bilang kita nggak level, bisa bilang kita gue nggak mau deket-deket, dia nggak nyambung nih secara pendidikan, dia melihat kita lebih rendah, ya nggak apa-apa. Emang penting? Nggak penting kok. Yang penting adalah kita melihat diri kita seperti apa dan Tuhan melihat kita, itu dua doang kok. Dan itu yang bikin gue secure sampai sekarang. Gue melihat diri gue apa dan Tuhan melihat gue apa, cukup. Jangan ditambah-tambah, dipakai bumbu-bumbu. Gue harus dapat pengakuan dari ini, pengakuan dari ini baru gue bisa. Ya enggak lah, nggak akan. Sebenarnya kuncinya di Tuhan dan juga diri kita. Untuk secure. Berarti memang sangat penting untuk tahu batasan juga ya. Maksudnya untuk kita juga bisa lihat, oh gue tahu kok gue tuh seberharga itu di mana Tuhan gitu. Dan yang penting tadi Kakak bilang, aku dan Tuhan aku gitu. Bukan jadi nggak pernah mau dengar omongan orang, nggak ekstrim itu juga tapi maksudnya hal itu penting untuk kita bisa jadi orang yang gue aman kok, gue secure sama Tuhan gitu loh. Betul. Dan harusnya hal-hal seperti itu nggak oke, itu emang harus berjuang kan, proses by proses. Tapi gak jadi tolak ukur kayak gue harus kayak gini kayak gitu sama apa yang dibilang orang. Atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh bisa
sensitif ya, mengganggu rasa pede kita gitu ya sebagai wanita. Tolong dijaga ya Bapak Ibu semua sekalian. Tolong dibantu ya, bener. Kadang kan kita juga maksudnya as a person juga bukan harusnya jadi orang yang misalnya nanya ke orang juga itu ada guide-nya juga lah. Yeah. Be wise to everything yang kita keluarkan dari mulut kita gitu kan. Kadang karena insecurity malah kita mengajukan pertanyaan yang oh daripada gua diserang duluan gua serang balik gini. Counter attack. Ya bisa jadi kayak gitu begitu kan. Gitu loh. Ya jadi kasihan aja. Dan memang kalau kita ngomongin insecurity ya, kan sebenarnya yang kemakan itu adalah feelingnya. Dan nggak gampang loh orang itu untuk berjuang ketika dia lagi insecure untuk menjadi itu nggak gampang. Jadi kita pun harus punya rasa yang apa ya, bisa dibilang pengertian yang lebih tinggi gitu loh. Dan harus be there gitu untuk mereka. Mereka insecure loh, kesian. Insecure tuh gak enak, beneran gak enak. Dan kesian sesedih itu ngelihat keadaannya mereka. Jadi kayak kita yang bisa bantu, kita harus bantu. Kadang-kadang insecure itu butuh temen, bukan butuh nasihat. Butuh didengar. Yes, teman untuk berjuang bareng. Bahwa lu oke kok, lu bagus, lu oke, lu cukup, lu itu tuh harus terus-terusan dicekokin dengan hal seperti itu. Sehingga dia punya kepercayaan diri semakin meningkat. That's how you need untuk ada di lingkungan yang positif juga. Betul, komunitas ya. Penting sih. Ya, punya pengalaman yang mungkin sama ya, sama kakak gitu. Insecure bisa lihat, mungkin dulu itu adalah Grace yang dulu. Sekarang Grace yang hari ini tuh kan by the time bisa prosesnya tuh panjang banget gitu kan. Panjang, betul. Jadi kayak jangan sampai teman-teman semua yang mendengarkan bisa bilang, enak sih dia ngomongnya. Waktu gue di situ juga nggak enak gitu. Iya. Jadi kayak tahu gitu loh perasaannya. Makanya kan sekarang tadi aku bilang bahwa aku jadi lebih sensitif ketika ada di sebuah lingkungan dan aku melihat ada 1-2 yang merasa terpinggir gitu ya daripada sebuah perbincangan kelompok gitu. Aku pasti akan memilih lebih deketin mereka daripada yang lagi heboh dan aku bisa nyambung aja sama yang grup gede ini. Tapi enggak, aku akan selalu milih deketin sama mereka yang aku merasa kan ini lagi butuh. Iya, enggak secure untuk join ke situ gitu loh. Aku pasti akan deketin yang sana. Iya. Lebih sensitif gitu karena enggak enak, enggak gampang dan kesian gitu loh. Iya, that's a good thing sih. Maksudnya itu yang maksudnya pengalaman-pengalaman yang udah terjadi ke Kak Grace, Kak Grace enggak mau orang lain bisa ngalamin hal yang sama. That's why you want to, yaudah gue bakal berjuang bareng lu yang lagi di area itu. Ya kan. Betul. Nah untuk teman-teman nih semua yang dengerin podcast kita hari ini, Kak Grace ada gak sih maksudnya pengen dong pesan satu pesan gitu, message buat orang-orang yang lagi ber-insecure ini. Oke. Mungkin aku balik lagi ke yang aku lakukan tadi ya. Salah satunya adalah mengerti nilai kamu ini diciptakan seperti apa, dari siapa. Nah kalau kita ngerti itu kan sebenarnya cara melihat diri kita menurut aku ya otomatis akan berubah. Itu udah cukup banget kok. Kebenaran firman Tuhan udah cukup banget untuk bantu kita secure. Itu cukup. Tapi kalau kamu merasa itu juga masih belum ya carilah komunitas ya. Cari komunitas yang akan bantu kamu untuk ingetin terus, hey kamu spesial, hey udah ada yang mati buat kamu di saat kamu lagi jelek, saat kamu lagi buruk, di saat kamu lagi dosa. Udah ada yang ngasihin kamu, mengasihi kamu. Apalagi gitu kan. Jadi dan ketiga menurut aku ya, kalau perlu kamu bisa self talk ke diri sendiri. Itu penting. Kamu lihat kaca, kamu lihat, perhatikan detail gimana Tuhan ciptain kamu dan kamu bersyukur atas itu. Kamu puji diri kamu, bukannya narsis ya, beda. Itu mah kakak kecil ya. Iya, ini lebih kepada bahwa kita jadi notice secara detail. Oh iya ya, mata gue indah loh dari Tuhan. Oh ya rambut gue bagus loh dari Tuhan. Oh iya ya, gue tuh diciptakan seperti ini dengan maksud tujuan dari Tuhan ada loh. Gue nggak hanya serta merta diciptakan ya udah, Maya, Nela, Yosi semua diciptakan, udah lu gitu aja. Kan nggak gitu. Tadi kan kamu udah bilang itu pekerjaan yang baik kan? Nggak mungkin Tuhan ciptain kita random. Oh gue pengen nih Maya tangannya gini deh. Atau kakinya kayak gini. Nggak serandom itu Tuhan kita. Ada maksud dan tujuannya gitu loh. Jadi ketika kita ngerti bahwa diciptakan nih ada tujuan. Walaupun secara ada kekurangan. Ya pastilah. Pasti.
pasti semua ada kekurangan. Dan good newsnya gak cuma kamu doang yang kurang, yang lain juga ada juga gitu kurang, loh. iya. Jadi it's okay untuk merasa kamu ada kurangnya, ada lebihnya, it's okay gitu loh. Karena semua orang diciptakan seperti itu. Nah self talk seperti itu tuh akan bantu kita punya confidence lebih tinggi. Dan aku tuh dulu bahkan ya ada hal-hal yang aku pengen capai. Kalau misalnya nih aku insecurity gitu ya biasanya, aku akan background HP ku tuh akan itu. Apa tuh? Poin-poin, oke, 1 pede. Kedua, ada self reminder ya. Iya, kan kita sering banget lihat HP. Ya udah kita bikin aja background itu. Jadi setiap saat kita lihat, oh ya oke, inget. Penting. Ya. Apalagi kalau udah insecurity-nya yang akut ya, yang benar-benar butuh di mana-mana tuh harus ada kata-kata positif yang membantu. Pakai aja di background HP. Karena kita bisa lihat HP bisa ratusan kali sehari. Benar. Tuh guys. Iya, kayak ratusan kali kita diingetin positif, bersyukur gitu. By the way aku juga loh ada self reminder. Oh iya kan. Tapi emang itu penting banget. Bukan cuma orang-orang yang insecure doang menurut aku. Semua I mean like everyone gitu loh. Karena tadi everyone has dia punya weaknesses masing-masing ya kan. Betul. Oke, thank you so much. Kak Grace, what an honor ya sekali lagi bisa sharing sama kita. Untuk teman-teman ya mungkin pengalamannya sama Kak Grace atau tadi yang aku bilang masih berjuang atau mungkin hidupnya tuh masih aduh gue tuh nggak bisa gitu, nggak bisa ini nggak bisa itu, please nonton ini. Karena mungkin pengalaman ini bisa relate ke kalian gitu. Dan feel free untuk bisa kontak kita. Infonya ada di caption below. Dan we're glad to help you guys gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nih ada request tema mungkin apa gitu ya, mau di podcast selanjutnya tuh dibahas tentang apa ya, percintaan Maya tuh jagonya. Apapun itu. Next nanti coba ya tolong aku mau interview Maya. Agak tukeran tempat doang kita ya kan? How to build a relationship with Maya. Episode 1, 2, 3 sampai 10. Karena pengalamannya banyak kayaknya. Aduh. Bisa aja Kak guys. Nah guys, oke kita thank you banget lagi once again Kak. Dan untuk teman-teman yang suka sama konten-konten kita, please kalian juga bisa untuk tekan loncengnya supaya keep updated juga sama konten-konten yang kita punya. Dan boleh follow kita on social media, itu ada di Instagram, Facebook, TikTok, itu ada di @GKDofficial gitu. And thank you so much guys for watching us, untuk udah bisa dengerin kita juga sharing di sini. And I'll see you guys in the next episode. Thank you Kak Grace. Thank you.